Jumpa lagi di mata kuliah pemrograman web bersama kami di STT Terpadu Nurul Fikri, program studi Sistem Informasi dan Teknik Informatika. Bersama saya Sirojul Munir akan menemani Anda belajar pemrograman web ya, mulai dari materi HTML, CSS, JavaScript, PHP, MySQL, dan Web Framework. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sirojul Munir. Hari ini kita melanjutkan pembelajaran kita tentang Web Framework Laravel. Setelah sebelumnya kita sudah mencoba bagaimana terkoneksi ke sistem database, kita pakai database MySQL. Nah, kali ini kita akan coba explore lagi tentang model ya, dari konsep Laravel ini MVC, model View Controller. Nah, kita akan coba explore lagi ke model setelah sebelumnya bisa connect ke database, dan kita juga explore tentang model di Laravel ya, menggunakan raw query dan juga query builder. Nah, hari ini kita akan fokus ke menggunakan fitur dari Laravel, yaitu Object Relational Mapper atau mapping dari Eloquent gitu ya. Atau nama dari ORM-nya Laravel adalah Eloquent di sini ya. Jadi konsep Eloquent ini adalah, atau konsep ORM ini adalah memetakan model atau memetakan tabel di dalam sistem, atau memetakan sistem penyimpanan dalam bentuk tabel di dalam sistem database atau lainnya, resource penyimpanan lainnya, bisa file, bisa juga API gitu ya, ke dalam suatu kelas yang disebut dengan ORM. Nanti semuanya kode kita nanti konsepnya berbasis objek nanti gitu ya. Konsepnya seperti ini untuk Eloquent. Jadi nanti untuk memanggil atau mengakses database, kita akan menggunakan Object Relational Mapping ORM miliknya Laravel ya, dimana dengan ORM ini kita bisa langsung connect ke database dengan menjalankan fungsi-fungsi khusus ya, fungsi-fungsi yang sudah disiapkan oleh Laravel, sehingga nanti bisa melakukan proses insert, update, delete menggunakan konsep OOP ya, misalkan melakukan save, update, delete gitu ya, find, menemukan satu data berdasarkan key dan tertentu. Nah, nanti bisa menggunakan fitur yang ada di Eloquent di situ ya. Jadi sini cara komunikasinya dia lewat yang namanya layer yang namanya ORM Eloquent ya di Laravel. Nanti kita di dalam model ini kita bisa memanggil, menarik data dan seterusnya. Ya, jadi di dalam Laravel itu ada library khusus untuk koneksi, untuk mengakses database, untuk melakukan manipulasi database atau memanipulasi data, penyimpanan data, yaitu melalui yang namanya Eloquent gitu ya. Kalau ORM lain di bahasa pemrograman lain atau di web framework lain mungkin beda gitu ya. Kalau di sini namanya Eloquent gitu ya. Nah, oke. Nah, di sini contoh sederhananya ya. Misalkan kita harus buat model dulu nih nanti ya. Nanti jalankan PHP artisan make model, misalkan nama modelnya flight. Nah, nanti dia akan mengenerate satu kode program di dalam app model. Nah, namanya adalah flight nanti ya, sesuai dengan namanya di sini ya. Ini extend model. Nah, ini saya ambil dari library-nya Laravel ya. Nah, nanti kita mapping nih, model flight ini adalah memapping ke tabel apa di sini. Misalkan di dalam sistem database-nya namanya myFlight gitu ya. Nah, nanti di sini ada di mapping tabelnya gitu ya. Nah, jadi objek ini atau kelas ini nanti sudah mewakili dari suatu tabel yang ada di sistem penyimpanan database gitu ya. Nah, dengan ini kita bisa membuat instan dari objek flight ini, nanti bisa menjadi objek 1, objek 2 gitu ya. Dan kita bisa melakukan proses manipulasi datanya dengan sederhana, memanggil fungsi save yang otomatis menge-save data yang ada di properti model ini misalkan nantinya ya. Nah, ini adalah fitur dari ORM Eloquent gitu ya. Nah, nanti ada beberapa properti khusus yang harus kita setting di dalam suatu model. Kalau tadi di sini sudah disetting nama tabelnya ya. Jadi ada table name, kita harus setting misalkan protected table name pelanggan. Mungkin aja nama modelnya pelanggan ya, tapi di tabelnya namanya tbl_pelanggan. Berarti di sini tinggal diubah aja tbl_pelanggan. Jadi nggak harus sama nama tabel di dalam sistem database dengan model yang ada di codingan Laravel ini nanti gitu ya. Kemudian juga ada default primary key-nya itu auto increment.
Nah, ini semuanya sebenarnya ada di dalam library-nya Laravel. Mungkin saya sembari akses Eloquent-nya Laravel ya, dokumentasinya. Sini Eloquent Laravel. Nah, sini kita ambil langsung dokumentasinya. Ya, versi 10 ya. Nah, di sini ada tabel name ya, saya ambil dari sini ya, tabel name gitu ya. Nah, nanti di sini bisa kita lihat fitur-fiturnya di sini, tabel name ya. Kemudian kita bahas lagi satu persatu. Ada primary key di sini ya. Berarti kita nge-set key dari tabel itu apa ya. Misalkan primary key-nya namanya beda, misalkan defaultnya ID ya. Kalau namanya beda, nah, kita harus define nih protected primary key flag _ID. Kalau sama namanya ID, nah nggak perlu lagi di define di dalam model gitu ya. Kemudian ada UID nih, gunanya biasanya untuk mengenerate UID ya, generate ID yang unik gitu ya. Nanti nah ini biasanya alternatif dari auto increment, misalkan tidak ingin pakai fitur auto increment, pakai UID bisa gitu ya. Nah, ini bisa di generate langsung oleh sistem ya dengan menambahkan use hash UID. Nanti bisa kalian lihat atau rekan-rekan bisa lihat di dalam dokumentasinya di sini. Ya, dia akan mengenerate ID unik gitu ya. Kemudian ada juga timestamp. Nah, ini juga timestamp penting sekali ya dalam suatu model penyimpanan database yang digunakan untuk melihat histori dari data kita, kapan dibuat, kapan diupdate gitu ya. Itu penting sekali ya buat beberapa aplikasi untuk melakukan audit nantinya, sehingga bisa ketahuan siapa yang mengaudit atau kapan diauditnya atau dieditnya misalkan ya, kapan diupdate-nya. Nah, ini timestamp gitu ya. Nah, ini defaultnya dia biasanya ada kolom ini nih, created at sama adapted at. Jadi di dalam database itu ada itu gitu ya. Tapi dia nanti bisa kita setting timestamp-nya false misalkan, karena kita tidak belum mensupport fitur itu misalkan ya. Nah, kemudian ada database connection. Nah, jadi nanti juga ada database connection untuk fitur database connection. Jadi bisa aja nanti dalam satu model ya kita connect ke default dari settingan yang ada di dalam yang ada di dalam settingan konfigurasi database di Laravel kita. Namun bisa juga kita mendefine yang lain, misalkan di dalam aplikasi kita, misalkan multiple support database. Nah, berarti kita bisa define aja di sini connectionnya yang baru, bahwa ini connectionnya adalah yang ke SQLite. Ya, connection ada di mana, ingetin ya. Kemarin connectionnya ada di dalam codingan di environment ya. Oh sorry, di database ya. Database misalkan di sini ada di config ada database di sini ya. Di config situ ada database harusnya. Nah, ini ada database. Nah, berarti kalau kita mau connect ke langsung sini, berarti SQLite-nya di sini nih. Ya, misalkan di dalam aplikasi kita ada yang menyimpan ke SQLite, ada yang ke Postgres, tapi defaultnya MySQL misalkan. Nah, itu bisa di-define sendiri di modelnya dengan mengakses ini connectionnya. Jadi connectionnya kita menggunakan connection default yang MySQL ya, yang ada di mana connection default itu ada di dalam environment sini ya. Environmentnya di setting kemarin di sini ya. Nah, di sini MySQL. Nah, kita bisa mendefine lagi nih nanti connection baru kita pakai SQLite misalkan gitu ya. Nah, ini biasanya udah kompleks aplikasinya, sudah multi connection database gitu ya. Nah, kemudian juga ada default attribute yang bisa kita set di sini ya, di protected attribute. Nah, atributnya apa nih nanti di situ ya. Misalkan kalau disimpan datanya, kalau nggak ada, kita isi defaultnya Depok, umur 17 misalkan di tabelnya ya. Nah, kemudian bagaimana mengakses data ya? Mengakses data bisa lewat Eloquent, itu sangat mudah sekali dan enak sekali ya. Kita tidak perlu query yang raw query gitu ya. Contohnya ini nih, flight .2.2 all, itu artinya sama aja select bintang from nama tabelnya flight misalkan. Nah, nanti kita ambil, kita populasi dengan looping misalkan for each di sini ya.
Bisa juga misalkan mencari sesuatu data berdasarkan kriteria, misalkan yang aktif, ya tinggal tambahkan aja. Jadi semua query builder bisa diterapkan di sini. Ya dengan manggil nama kelasnya, ya kelas yang sudah kita define. Nah ini kelas yang ini nih kita define. Nah dengan seperti ini sudah query buildernya tinggal dipakai aja, tinggal pakai static sini .2 where gitu ya. Order by misalkan diurutkan nama, ambil datanya 10 misalkan. Atau mencari data spesifik. Cari yang numbernya FR900, dipanggil aja first. Itu sama aja query-nya satu record gitu ya. Di fetch, nah ini sudah ada datanya, tinggal dipopulasi misalkan ya. Pakai fresh itu berarti ngambil di refresh gitu ya. Nah, lengkap detailnya tuh nanti ada di dokumentasinya Eloquent gitu ya. Nah, kalau request single model, nah itu contohnya ada nanti pakai find di sini. Ya, misalkan kita ada query mencari data spesifik by primary key. Nah, udah tinggal panggil aja nanti nama modelnya .2 find. Misalkan primary key-nya 1, nah, tinggal diambil di sini. Nah, atau bisa juga menggunakan first nanti di sini. Bisa juga. Ini mengambil 1 ya. Kalau ini kan by primary key, ini bukan primary key ini. Berdasarkan kolom yang lain misalkan. Kode misalkan ya, dia ambil 1 aja datanya. Ya, biasanya itu yang unik gitu ya. Misalkan nomor telepon, misalkan email, nah ini bisa dipakai nih. Ya. Nanti bisa juga ya kalau yang bisa juga fungsi-fungsi agregat misalkan ya, itu juga penting sekali ya. Nah, kita ambil bisa berapa sih jumlah record misalkan di dalam data misalkan yang kriterianya aktif sama dengan 1, contohnya di sini. Ya tinggal tambahkan aja count. Jadi ada first, ada find, ada count ya. Berapa sih biaya yang paling mahal misalkan dari data ini, max, tinggal tambahkan nama kolomnya apa di sini. Nah, ini bisa dipakai fitur-fitur ini ketika memanipulasi data ya, fungsi agregat. Lebih detail lagi juga nanti ada di library-nya atau dokumentasinya Eloquent ya. Nah, ini contoh lagi bagaimana operasi bisnis proses create, update, delete. Nah, itu tinggal panggil saja, sudah enak dengan di dalam modelnya. Biasanya ini manggilnya di controller. Nah, kita buat aja objek flag ya. Objek flag nanti tinggal apa data yang mau ditambahkan, nah, name misalkan tinggal di save. Ini sama aja kita menjalankan query insert into nama tabel gitu ya, ada save gitu ya. Nah, kalau update ya tinggal dicari mana yang mau diupdate datanya, cari by primary key, kemudian diubah datanya, kemudian di save. Sama-sama save di sini. Ya, bisa juga kita update-nya borongan nih. Nah, biasanya pakai ini, pakai static aja. Misalkan kita mau update harga ya yang harganya di bawah 700.000, tinggal di query di sini aja, tinggal jalankan update. Tinggal panggil query-nya di sini, update-nya apa misalkan gitu ya. Nah, ini apa nih? Find single mode ya untuk delete ya. Nah, delete kalau delete berarti jalankan fungsi delete di sini. Nah, ini nanti akan dipakai dalam bisnis proses di model ya, atau di controller akan dipanggil nih. Ini semuanya akan dipanggil di controller. Dengan mendefine model Eloquent ya, kita ini dengan mendefine model Eloquent ini nih ya, Elumate Database Eloquent Model, maka kita sudah mempunyai fitur-fitur yang lengkap gitu ya, yang digunakan untuk bisnis proses misalkan tadi ya, save, update, delete dan lain-lainnya gitu ya. Nah, bagaimana cara menggunakannya nanti kita bisa jalankan aja. Ini contohnya misalkan di desain database kita nih ada 2 tabel nih, jenis produk dan produk ya. Udah tinggal jalankan aja di PHP Artisan Make Model jenis produk. Nah, nanti bisa juga membuat model berikut dengan controllernya nanti ya. PHP Artisan Make Model produk min C min R dengan controller ya. Nah, di sini akan dibuatkan controllernya langsung produk control ya. Nanti akan dibikinkan 2 file sekaligus, yaitu produk controller dan modelnya produk gitu ya. Nah, codingnya bagaimana? Nanti codingnya di model nanti seperti ini. Nah, ini contoh jenis produk ya. Nah, di sini misalkan, nah ini ada use hash factory, kita akan memanfaatkan factory-nya, dipakai aja di sini. Kemudian ada table di sini, table ini nama tabel di sistem database kita, bahwa jenis produk ini mappingnya ke tabel ini, gitu ya. Nah, ini nanti ada fillable, berarti ada field yang ada di dalam situ, ya kita namanya variabelnya namanya fillable. Nah, ini juga properti nih tadi terlewat ya, fillable juga bagian yang harus kita set nanti di Eloquent model, gitu ya. Nah, ini contoh produk ya. Produk itu kan ada kolomnya, ada ID, kode, nama, ada banyak. Kalau tadi jenis produk cuma 2 kolom ya.
ID dan nama. Nah, karena ID dan nama primary key tidak perlu kita set ya di sini, karena defaultnya ID. Ini juga nih produk itu ID, kode. Nah, jadi selain ID aja kita define di sini di dalam variable protected di sini, gitu ya. Nah, tadi kalau karena tidak ada created at, updated at, maka bisa juga protected timestamp-nya nilainya false, gitu ya. Untuk mendefine bahwa belum mensupport timestamp, gitu ya. Nah, ini nanti relasinya bagaimana? Nanti kita bisa bikin relasinya di sini. Ya, jenis produk. Nah, nanti pakai ini belongs to jenis produk.class. Ini sudah merelasikan tabel ini. Nah, biasanya skema fieldnya adalah yang standar nama tabel underscore ID ya, gitu, atau kartu underscore ID nanti ya, sudah menjadikan foreign key-nya di situ ya. Nah, ini nanti cara mendefine-nya seperti ini, gitu ya. Nah, ini di controller nanti gimana caranya? Ya, ini di controller nih kita bisa panggil aja langsung objek produk, misalkan new product. Nah, kita hanya ingin mengambil seluruh data, berarti bisa pakai get tadi ya, bisa pakai get, nanti tidak ambil seluruh data. Sama aja kita bilang select bintang from product, gitu ya. Nah, nanti akan dikirim ke view. Nah, nanti di view ini kita tampilkan, kita looping aja di sini. Nah, kita ngirim air produk, nanti di looping di sini. Jadinya seperti ini, gitu ya. Nah, nanti tampilannya nih kalau codingannya yang saya sudah buat ya. Ini di dalam di dalam controller app kontrol produk ini sudah ada ya. Ini biasanya kalau raw query seperti ini ya. Nah, ini sudah pakai query builder dan ORM. Jadi seperti ini. Nah, di view-nya sendiri nanti kita bisa lihat di sini view-nya diarahkan ke view product index. Nah, di sini view product index-nya kita lihat di sini di mana? Di resources ya. Nah, di sini resources, di index. Nah, ini aja. Sudah kita looping datanya. Ya, hasilnya adalah bisa kita lihat di sini localhost port 88 Lampung full produk. Nah, ini datanya sudah bisa kita munculkan. Nah, gitu, seperti itu ya. Baik. Nah, nanti kalian bisa di praktikum, nanti akan kalian fokus ke tabel tadi ya. Bikin fungsi untuk input, update, dan delete nanti gitu ya. Tapi saya akan demokan ya. Kali ini kita coba dengan tabel yang lain ya. Nah, ini bagaimana caranya nih biar kalian paham. Nah, misalkan di dalam database kita ini ada tabel pelanggan dan tabel kartu gitu ya. Hubungannya adalah one to many. Satu kartu bisa di apa namanya, satu kartu nanti bisa dimiliki oleh banyak pelanggan di sini ya. Data-datanya seperti ini ya, nanti foreign key-nya sini kartu ID gitu ya. Nah, langkahnya gimana? Pertama buat model dulu. Oke, lalu buat controller, buat view, create routing gitu ya. Nah, ini fleksibel aja, routingnya bisa aja di depan atau di tengah-tengah nanti. Yang pasti urutannya create model dulu, controller baru view biasanya. Gitu ya. Nah, oke, dalam kasus ini saya perlihatkan dulu database-nya. Sudah ada harusnya di sini ya. Database saya pakai PHP admin. Kita lihat database kita dulu. Nah, di dalam database ini ada DB post. Ya, dalam DB post di sini nanti fokus ke tabel pelanggan dan ini ada tabel pelanggan. Ini tabel pelanggan. Nah, coba kita akan tampilkan ya, pelanggan nanti berrelasi kartu gitu ya. Nah, ini datanya. Saya sudah ada beberapa data. Nah, kita coba bagaimana mulai codingnya gitu ya. Kalau kalian nanti tabelnya belum ada, berarti harus buat dulu nanti ya. 5 SQL berdasarkan diagram EIRD ini. Nah, berdasarkan diagram EIRD ini silakan dibuat dulu tabelnya. Relasinya one to many sini antara kartu dengan pelanggan. Ya. Yang pertama berarti buat model dulu ya. Oke, berarti kita coba codingannya langsung. Kita pakai scaffoldingnya Laravel. Saya ada di sini projectnya di Laravel. Nah, pertama PHP artisan server PHP artisan make titik 2 model
apa tadi jenis kartu. Nah ini berarti mengenerate model kartu, ya. Mengenerate model apa tadi pelanggan. Kalau ingin langsung controller bisa tambahkan min C min R, ya. Source-nya gitu ya, min C. Nah sudah jadi nih pelanggan dan apa tadi controller pelanggan controller. Nah codingannya seperti itu. Oke, kita mulai dari mana? Belum belum view dulu ya, kita codingan dulu ke apa namanya tadi kita codingannya ke model dulu ya, ke model dulu ya. Kita codingannya ke model. Ini saya close dulu. Nah, view ya, nanti di model nih kita fokus dulu ke modelnya kartu. Nah ini. Nah tadi apa? Kita define dulu di sini protected. Nah tabelnya apa nih kita ya? Tabelnya adalah kartu misalkan ya. Tabelnya kartu ya, protected. Tabelnya adalah kartu di sini. Gitu ya. Kemudian apa tadi? Labelnya bisa juga kita isi di sini. Nah, di sini ada ID, nama. Nah, ini ada di sini ada created ad tidak ada ya. Sini saya komen aja. Nah, nanti bisa ditambahkan nih di tabelnya kalau ada. Nah, ID, nama apa tadi? Nah, kita coba lihat aja di dalam IRD-nya ID, kode, nama, diskon, iuran. Kode, nama, diskon, iuran. ID, nama, kode, ya, diskon, iuran. Saya pakai autocomplete di sini dengan Copilot jadi biar cepat codingnya ya. Oke, dah. Satu sudah selesai model. Berikutnya adalah model pelanggan di sini. Ya, sama kayak tadi ya kan. Protected apa tadi? Table pelanggan. Ya, di sini. Save dulu. Nanti variable-nya di sini nama apa aja tadi? Nama, kode nama JK, tempat lahir, tanggal lahir, email. Alamat tidak ada, saya ganti dengan jenis kelamin. Kode dulu ya, kode dulu. Telepon tidak ada, ganti dengan JK. Nah, ada kartu ID ya. Kemudian ada yang kurang di sini. TMP lahir sama tanggal lahir. TGL lahir. Nah, di sini sudah dibuatkan ya, apa namanya created ad, updated ad, teman, karena tidak ada di dalam database kita, saya kosongkan nanti di sini. Nanti kalau sudah dibuat, tinggal di uncomment aja ya. ID, nama, kode, JK, tempat lahir ada saya yang kurang kayaknya email ya. Nah, email kita tambahkan satu lagi email. Nah, seperti itu. Nah, di sini juga ada foreign key ya. Di desain database kita sini ada foreign key ke tabel kartu. Nah, berarti kita membutuhkan model kartu, kita panggil ya app model kartu gitu ya. Kita panggil modelnya di sini model kartu ya. Nah, kemudian bikin relasinya di sini. Nah, publik function kartu ya, namanya kita panggil aja langsung public function kartu ya, function kartu ya, bahwa nanti kartu ID ini nanti nyambungnya ke dalam tabel ke model kartu di sini. Nah, nanti tinggal pakai chain method, tinggal dipanggil aja nih dari pelanggan kartu nama misalkan ya, atau pelanggan nama diskonnya atau kodenya bisa kita ambil nanti gitu ya. Oke, model sudah beres. Berikutnya adalah kita buat, sekali lagi ya, model tadi ini adalah extend dari Eloquent. Jadi kita benar-benar memanfaatkan fitur Eloquent-nya di sini. Ya, oke. Berikutnya adalah kita coba di operate pelanggan controller di sini. Nah, sudah dibuatkan cukup banyak di sini ya fungsi-fungsi yang ada di sini ya dengan tadi ya. Nah, ini bisa kita langsung aja yang misalkan kita buat daftar pelanggan misalkan ya. Nah, kita bikin aja pelanggan ya, nanti bisa seperti ini. Nah, di join ke kartu ya. Nah, tinggal panggil semuanya datanya ya.
Nah, ini arahnya ke pelanggan indeks gitu ya. Nanti kita panggil tinggal gitu ya. Nah, ini tinggal disambungkan ke view di sini ya. Nah, ini static method seperti ini ya. Kita ambil datanya ya. Bisa juga kita pakai seperti ini. Ya, misalkan pelanggan. Nah, ini sama dengan pelanggan titik-titik all. Boleh juga seperti ini. Nah, pelanggan all gitu ya. Berarti ini bisa kita arahkan ke sini ya, ke apa tadi datanya ya, ke dalam view tadi ya. Ini saya komen aja. Kita pakai konsep seperti ini ya. Nah, pelanggan. Nah, ini berarti mengirim data nih ya ke dalam view nanti situ ya. Ini ada dua ada merah. Oke. Nah, jadi kita pakai konsep seperti ini. Kita kirim datanya. Nah, baru kita tangkap di dalam view-nya. Ini pelanggan ada ya. Oke, pelanggannya kita buat dulu foldernya, berarti di view. Di mana di sini view ada di resources ya, resources, views. Nah, di sini kita bikin folder pelanggan. Pelanggan. Itu ya. Kita bikin index file di sini. Index blade.php ya. Kita pakai struktur template, berarti sini langsung extend aja ya. Kita layout admin di sini. Saya pakai layoutnya layout admin.app gitu ya. Nah, di sini ada layout admin layout, salah. Kebalik. Admin layout gitu ya. Saya pakai itu. Ada S-nya admin layouts gitu ya. Nah, di sini saya pakai kontennya di sini section konten. Jangan lupa end section. Section. Gitu ya. Nah, di sini kita tampilkan misalkan heading 1 daftar pelanggan. Oke. Nah, ini berarti sudah bikin view ya. Jadi sudah bikin create controller, bikin view, berikutnya adalah routing. Nah, berarti kita daftarkan URL-nya di routing di sini. Ya, routingnya di file web.php. Nah, di sini kita contek aja yang produk ya. Nah, ini kita contek di sini. Paste aja. Ya, di sini bukan produk control tapi apa tadi? Pelanggan controller. Gitu ya. URL-nya pelanggan. Ya. Nah, ini URL-nya pelanggan, arahkan ke indeks ya. Pelanggan controller gitu ya. Paling tidak muncul dulu dah datanya, atau tadi ya URL-nya berfungsi dulu. Ya. Ini pelanggan sini ya. Nah, daftar pelanggan gitu ya. Kita munculkan datanya, daftar pelanggan. Nah, berarti dari controller ini mengirim data. Data yang dikirim adalah pelanggan sini. Semua data dikirim ke sana, all kan. Nah, ini bisa ditampilkan di dalam indeksnya. Di sini kita mau menampilkan daftar pelanggan ya. Nah, biasanya kan dalam bentuk tabel ya. Nah, untuk tabel biasanya nanti kalian bisa pakai Bootstrap. Saya kebetulan pakai Bootstrap 5, nanti kalian Bootstrap 5 tabel stripped misalkan ya. Nah, kita mau pakai table di sini ya. Nah, di sini table. Nah, sudah kita copy aja di sini contohnya, di sini tabelnya ya. T-body, T-head ya, T-body ya, kita copy aja. Nah, nanti tabelnya sini gitu ya. Nah, T-body-nya kita siapkan juga. Tutup table Pak ya. Nah, ya tadi kan pelanggan isinya ada apa saja di situ, ada kode pelanggan. Mungkin tidak semua kita tampilkan ya. Kita hanya tampilkan nama aja, kemudian apa namanya, dia gendernya boleh ya, gendernya apa di sini. Kemudian tambahkan lagi apa di sini selain gender, misalkan kita butuh email sama apa namanya member kartunya apa nih ya, kartu pelanggannya apa. Satu lagi actionnya kita butuhkan
Ya, kita butuh action nanti buat edit, update, delete misalkan. Ya. Nah, ini kelasnya kita pakai table strip aja, table stripped gitu ya. Oke. Nah, ini kalau ditampilkan masih belum rapi, belum ada datanya ya. Baru mana tadi? Ini ya. Baru judul aja gitu ya. Kode, nama, gender, email, kartu aksi gitu ya. Tempat lahir, tanggal lahir saya tidak munculkan gitu ya. Nanti kita akan tampilkan di dalam detail waktu edit atau waktu view gitu ya. Nah, baru kita looping di body. Nah, ingat ya, table strukturnya seperti ini, ada t-head, ada t-body. Nah, ini kita bisa looping seperti ini ya, looping. Ini langsung dibuatkan sama apa namanya autocomplete-nya ya. Nah, sini kita ada iterasi, di sini ada kode nama JK, kode nama JK sudah benar nih, email, kartu. Nah, ini aja, ini chain method, ini chain method. Nah, ini pelanggan dari mana nih? Ini pelanggan dari controller yang dikirim sini. Nah, ini controller. Nah, nanti di sini dia langsung manggil kartu nama. Chain methodnya sudah jalan di sini. Kenapa bisa pakai ini? Karena tadi di dalam model pelanggan sudah ada metode kartu. Jadi manggil kartu, dia langsung aja manggil field namanya. Di dalam kartu kan ada nama, misalkan ya. Nah, sudah dibuatkan juga di sini ya, rootnya apa di sini ya, ada tombolnya nih untuk apa nih, untuk pelanggan edit ya. Ini bahkan untuk delete nih ya, delete ya, ini delete sudah pakai post nih ya. Nah, sudah aman nih ya, sudah aman banget ya di sini untuk delete-nya pakai post gitu ya. Tapi kalau buat edit pakai href gitu ya. Mungkin sini kita tambahkan lagi view ya, kita tambahkan sedikit view. Sini kita actionnya kita tambahkan satu lagi ya, rootnya adalah pelanggan apa di sini view gitu ya. Nah, biar nanti bisa di view gitu ya. Oke. Kita tampilkan ya, ini sudah di looping nih ya. Nah, metodenya kita coba sini. Masih ada view-nya belum buat karena kita belum bikin view, mendaftarkan view. Oke, kita daftarkan view-nya. Nah, di sini berarti kita menggunakan pelanggan controller ya. Rootnya kita ke kiri kanan aja. Nah, saya sudah bikin view ya di sini. View berarti tinggal view, kita coba yang ini aja ya. Ini saya sudah ada tampilan sini view atau yang ini nih, edit ya. Sebentar, di sini kita tampilkan aja. Ya, gampang kita copy paste ya. Nah, sini ada view. Ya, di sini ada edit ya. Jangan lupa di sini view. Ya, kontrol ini belum kita buat nih ya. View gitu ya. Oke. Pelanggan view gitu ya. Pelanggan edit. Nah, pelanggan edit ada tadi ya. Pelanggan edit. Nah, pelanggan destroy ya. Di sini ada pelanggan destroy. Berarti harus buat juga yang destroy-nya ya. Tapi post metodenya ya. Pelanggan destroy gitu ya, pelanggan controller ya, pelanggan destroy ya gitu ya. Ya, metodenya juga post nih ya. Kenapa post ya? Karena ngedelete jangan kelihatan di atas URL-nya, nanti biar aman gitu ya. Oke, nah ini sudah, berarti sudah, harusnya sudah muncul seperti ini. Oke. Nah, cuman di sini errornya pelanggan view not defined. Nah, kita masih belum gitu ya. Pelanggan view not defined. Kita coba. Ini belum ada nih pelanggan view gitu ya. View. Nah, ini di pelanggan controllernya belum ada. Kita bikin harusnya di sini. Ya, kita bikin. Nah, ini saya ambil yang ini aja, show aja ya. View tidak ada ya. View edit ada, tapi show-nya saya ganti view deh. Nah, view. Root pelanggan view not defined. Berarti di rootnya ya.
Kita lihat di rootnya. Sudah di save. Oh, kita ganti URL aja ya. Di rootnya kita ganti URL aja biar memudahkan. Rootnya kita ganti URL. Nah, destroy juga kita ganti URL dulu ya. Jadi bisa kita ganti URL. Nah, ini sudah muncul ya datanya seperti ini. Nah, ini. Nah, sudah muncul nih ya. Nah, ini berarti kita sudah bisa menampilkan data ya. Oke, nah di sini seperti itu ya dari pelanggan controller. Nah, kita panggil dengan memanggil fungsi pelanggan all saja di sini. Gitu ya. Nanti muncul seperti ini. Oh, mau di view nih ya. Ke view kita klik, nanti arahkan ke pelanggan view. Nah, pelanggan view itu adanya di sini. Pelanggan view di sini ya. Nah, biasanya di sini kita tambahkan tadi ID ya, dia mengirim ID ya. Nah, ini kita kasih ID aja di sini. Ya, di sini kita buat apa tadi dolar ID atau kita langsung aja boleh di sini kita panggil pelanggan atau kita objek pelanggannya ya atau pelanggannya ya langsung aja pelanggan find ID gitu ya. Nah, ini berarti sudah menggunakan tadi ya mencari data. Ini sama aja kita query select bintang from pelanggan where ID-nya berapa nanti misalkan gitu ya. Ya, sama aja kita seperti ini ya ID-nya satu misalkan ya. Nah, nanti kita arahkan kemana? Ya udah kita ke view pelanggan show misalkan. Nah, pelanggan show berarti kita tampilkan ke data ke view pelanggan. So di view-nya kita buat di pelanggannya berarti di dalam model. Di view ya sorry di view ya di sini kita bikin file baru namanya show tadi ya. Show apa tadi blade.php gitu ya. Nah, ini kita seperti biasa gunakan extend admin layout admin ya admin layout oke okay. Kemudian sectionnya end sectionnya lupa ya selalu best practice-nya ketika buka tag langsung ditutup biar nggak lupa gitu ya. Oke, baru kita munculkan daftar data pelanggan untuk ID berapa di sini. ID titik dua kasih pagar aja ya. Nah, pelanggan ID. Nah, seperti itu. Pelanggannya ada di mana di sini ya? Dari kontrol sudah dikirim di sini ya. Pelanggan nah, nanti dimunculkan di sini pelanggan ID. Nah, datanya kita bisa munculkan. Kita pakai table juga deh, table strip tadi ya. Cuman kita copy saja menggunakan satu. Nah, ini ya. Nah, table biasa aja ya, table strip. Ini saya kopas ya, table strip. Ya, kita buat di sini T-body aja langsung kayak tidak ini ya. Ini ada TR, TD, apa misalkan ID gitu ya. Nah, ini TD-nya kita panggil pelanggan pakai apa namanya? Blade pelanggan ID gitu ya. Oke, nanti ini kita kopas aja kita untuk data-data yang lainnya ya. Data yang lainnya
Kenapa nih? Oke. Biasanya ada kode pelanggan, terus ada nama pelanggannya. Nah, ini pelanggan kode sini, pelanggan nama, gitu ya. Nah, paste lagi, misalkan tempat tanggal lahir atau gender tadi, gender, pelanggan gender, JK tadi ya. Kemudian eh, tempat tanggal lahir kita munculkan. Ya, udah tinggal di sini aja. TMP lahir. Nah, tinggal di koma aja. TGL pelanggan, TGL lahir. TGL lahir. Nanti format tanggalnya bisa kalian edit sendiri ya di sini. Gitu ya. Apa yang belum? Oh, email ya, email. Ini saya enter aja. Ini kan data lengkapnya ya. Nah, ini email. Dan munculkan email. 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 Pelanggan email. Oh, kartunya ya. Jenis kartunya belum. Satu lagi. Jenis kartunya. Jenis kartu. Ya, pelanggan. Nah, ini pakai chain. Kartu dot. Kartu tanda panah nama. Ya. Kalau di Java pakai dot. Nah, URL-nya mungkin tadi apa URL-nya kita lihat. URL-nya di routingnya pelanggan view edit gitu ya, pakai slash ya. Nah, kalau kita atau ini kita pakai titik bisa gak di sini view-nya aliasnya. Nah, coba kita URL-nya mungkin di index bed-nya kita ganti ya, pakai slash aja ya. Nah, gitu. View. Pelanggan view. Pelanggan view. Nah, coba kita larinya kemana? Di pelanggan controller. Oh, belum ada, kosong. Ya. Oh, tadi di store. Salah saya. Ini jangan di store, tapi di sini salah coding. Nah, di sini pakai ID ya. Nah, ini saya kembalikan lagi di sini store harusnya seperti ini. Tapi pakai request aja tadi ya. Ini ID ya. Ah, ini itu ya ID reload. Nah, sudah muncul nih. Ya nih datanya ya. Kalau pengen ke kiri pakai CSS-nya. Masih ingat nih CSS-nya. Nanti kalian bisa atur CSS-nya apa di sini kalau salah TD kelas WP2 WP2 ya, saya lupa WP spasi 2 apa WP2 ya. Nah, nanti bisa ada CSS-nya. Nah, ini biar rapi, biar width-nya ini 2 kali ya. Ya, nanti bisa diatur ya di sini menggunakan kelas CSS-nya biar rapi gitu ya. Nah, paling tidak sudah muncul data seperti ini ya untuk view ya. Nah, ini view. Nah, nambah data gimana, Pak? Nambah data udah kita bikin tombol aja ya. Untuk tambah data script misalkan ya. Nah, berarti kita butuh tombol di sini ya. Tombolnya di mana nih? Di sini ya, di indeks di sini ya. Kita tambahkan satu tombol untuk membuat button. Nah, ini pakai ahref juga nggak apa-apa. Nah, button ini tambah misalkan pelanggan create ya URL-nya ya. Pelanggan create. Create-nya kita pakai slash aja ya. Slash. Pakai titik juga bisa harusnya ya. Nah, kita coba di reload aja. Nah, ini ada tambah klik. Nah, dia ada arahnya pelanggan create. Pelanggan create itu nanti kita buat di sini di webnya ada create di sini. Nah, ini saya sudah siapkan.
contohnya ya. Nah, untuk create sekali ini saya kopas saja. Nah, get pelanggan create. Nah, dia akan menjalankan create. Di sini create itu adalah ini. Create. Nah, sini create. Nah, ini sebenarnya ke view aja. View biasa aja ya. Return view ya. Pelanggan create. Ya, di sini kita ngirim array ya sini nanti ya. Nah, ini arraynya jangan yang pelanggan ya. Kita belum bikin ya. Kosongin dulu nih. Smartnya ini terlalu sensitif. Itu ya. Ini pelanggan create masih merah. Nah, save ya. Nah, berarti kita harus bikin atau namanya form. Saya ganti ya, namanya form. Nah, berarti kita bikin form untuk mengentry data ini ya. Kita save dulu. Oh, titik komanya kurang. Nah, ada di mana? Di dalam view. Ya, di dalam view kita buat form. Form .blade.php. Nah, ini formnya di sini. Jangan lupa extend admin layout di sini ya. Ya, kita lakukan layout di sini ya. Saya sudah siapkan codingan untuk formnya. Nah, ya, saya copy dari codingan yang saya siapkan biar cepat gitu ya. Ctrl A, Ctrl C. Nah, sini. Nah, kita buat pelanggan baru ya. Nanti URL-nya pelanggan store. Jadi disimpan nanti. Pelanggan store ditangkap datanya kita simpan. Satu lagi kita harus menyimpan kartu di sini buat drop down ya, select. Nah, makanya di sini kita tambahkan di sini kartu, kita bikin kartu ya, udah kartu all. Oh, ini kartu all ya, kartu all. Jangan lupa dipanggil di sini. Use app model kartu. Nah, ini jangan lupa dipanggil karena kita panggil di sini. Nah, di sini dikirim datanya kartu ya, tanda panah kartu. Ya, seperti itu. Ya, dikirim untuk ditampilkan nanti di sini di dalam satu form. Nah, sekali lagi URL-nya pakai slash ternyata ya. Di sini URL-nya pakai slash. Reload, tambah. Oh, AR kartu saya namanya AR kartu, berarti di sini di controllernya kita ganti AR kartu ya, AR kartu. Nah, ini kartu all ini sama aja select bintang from kartu gitu ya. Nah, sudah formnya sudah jadi nih gitu ya. Nah, tinggal diisi di sini datanya untuk disimpan gitu ya. Nah, sudah bisa atau sudah jadi, kita bisa menyimpan data ya, menyimpan data. Nah, form ini kita buka dulu codingannya. Kita harus pahami di dalam form ini apa saja data yang dikirim. Ya, di dalam form ini yang dikirim adalah data-data tentang pelanggan gitu ya, atau daftar pelanggan. Pertama yang perlu kita perhatikan di sini metodenya push, actionnya ke arah pelanggan store. Berarti nanti kita harus apa namanya, menangkap data yang dikirim untuk kita simpan dalam database ya, di dalam controller pelanggan dengan metodenya store. Nah, data-data yang dikirim yang lupa di sini ada name, code, ada kode ya. Di dalam form ini ada kode nama lengkap, gender, tempat lahir, tanggal lahir, email, kartu gitu ya. Nah, ini name-name ini perlu diperhatikan di sini, name-name ini harus case sensitif jadinya ya, harus benar-benar huruf kecil aja saran saya ya di sini, dan tidak ada spasinya. Name-name ini seperti form biasanya ya. Kemudian di sini ada ID kartu juga ya, select.
Nah, ditekan tombolnya akan diarahkan ke controller pelanggan ke fungsi store. Nah, di sini kita lihat di sini di store. Nah, di sini mungkin di sini kita pakai request aja di sini ya. Kita pakai request, objek request. Kita pakai request di sini. Oke, request ya. Di sini request jangan lupa sudah ada ya di use di sini requestnya sudah ada. Tinggal dipanggil. Nah, data dikirim ke fungsi store tadi ya di pelanggan store. Nah, ini kita tangkap datanya. Ya, kita tangkap tapi ditangkapnya akan disimpan di mana? Akan disimpan di dalam suatu objek. Kita bikin objek baru namanya pelanggan. Nah, new pelanggan gitu ya. Jadi objek instan pelanggan. Nah, kita set tuh namanya, kemudian kodenya, kemudian eh, jenis kelaminnya kita set juga itu ya. Kemudian tempat tanggal lahirnya juga kita set gitu ya. Kemudian satu lagi kita set emailnya. Nah, kartu ID. Nah, ini kartu ID di sini. Jangan lupa di sini kita di formnya tadi adalah ID kartu di sini. Nah, di sini ID kartu. Mana di sini? Nah, ini ID kartu name-nya berarti di sini juga ID kartu. Ya, ini jangan salah. Nah, ini sengaja saya ini biar kalian lebih teliti di sini. Kemudian satu lagi email. Nah, ditangkap datanya, kemudian di save di sini. Dah. Nah, ini fungsi dari Eloquent sudah bisa melakukan save di sini. Jadi tidak ada fungsi query di sini. Tidak ada insert, tapi sesungguhnya di dalam sana sudah dijalankan fungsi save. Nah, setelah di save diarahkan kemana? Halaman webnya, gitu kan? Kita harus redirect di sini, ya redirect ke pelanggan, ya, biar nanti datanya muncul di situ pelanggan. Ya, di sini di pelanggan berarti di indeks ini ya, pelanggan di sini akan redirect ke pelanggan di sini ya. Oke, kita coba apakah berhasil menyimpan data. Nah, ini kita create dulu. Nah, misalkan datanya adalah kodenya misalkan BZ001, namanya Bambang Utomo, gendernya laki-laki, tempat lahirnya di Malang. Nah, tanggal lahirnya kita pakai komponen HTML5, tipenya date, jadi sudah otomatis di setting ininya, kalendernya sudah pakai kalender ini. Nah, mungkin nanti penyesuaian aja datanya, codingannya ya. eh, Penyesuaian ininya apa namanya format date-nya, date, month, year-nya nanti ya. Emailnya utomo bambang @gmail.com. Nah, kartunya misalkan dia emailnya silver, kita simpan. Nah, store ternyata tidak ditemukan, berarti ternyata apa namanya routingnya tadi kita belum siapkan ya. Nah, routingnya kita siapkan di sini, routing store ya. Store kita siapkan ya, saya sudah siapkan biar lebih cepat. Nah, pelanggan store di situ sudah saya siapkan ya. Jadi dia akan mengarahkan ke pelanggan store. Ini saya balik lagi back, kita simpan. Sebentar dulu disimpan dulu ininya, routingnya. Nah, ini kita simpan. Nah, ternyata ini ya. Tadi kita belum menerapkan konsep timestamp behavior. Ya, jadi updated add sama created add itu memang belum ada di dalam tabel database kita. Ya, belum ada di sini. Nah, karena belum kita terapkan, ini bisa kita apa namanya di modelnya kita matikan dulu aja. Nanti kalau diterapkan baru kita setting ya. Namanya timestamp timestamp false gitu ya. Artinya kita belum menerapkan apa uh, timestamp behavior yang otomatis akan menyimpan data created at, updated at gitu ya. Ini kita reload aja ya, reload. Benar-benar bisa send. Nah, sama nih updated at tidak ada. Timestamp protected
timestamp false. Timestamp. Nah, coba kita lihat dulu di Eloquent-nya bagaimana timestampnya kita matikan. Timestamp, oh ada S-nya ya. Timestamp, ada S-nya. Ada S, timestamp ya. Kita reload lagi. Oh, tadi di sini error ya. Nah, ini reload lagi. Hmm. Pelanggan titik dua timestamp must be public. Oh, public. Bukan protected ya. Tadi di sini. Oh ya, public ya. Oke. Nah, public. Kenapa public? Biar biasa bisa diakses dari luar. Ya, timestamp hanya dalam kelas X turunannya ya. Kita reload aja. Begini tadi tidak bisa meredirect karena tadi kurang kata kunci return. Nah, kita coba lagi redirectnya dengan menyimpan data baru. Kita create atau tambah di sini. Ya, tambah misalkan kodenya misalkan T2400514. Akan namanya Ahmad Budiman, laki-laki, Bondowoso. Tanggalnya misalkan, nah saya ganti aja 1999, 1999, oke. Emailnya abudiman@gmail.com. Dia kartunya platinum. Simpan. Nah, sudah tersimpan, redirect langsung, yaitu Ahmad Budiman. Ya, kita view sini, datanya sudah terisi. Nah, kita sudah bisa melakukan update nih, atau sorry, melakukan insert. Nah, berikutnya kita akan coba edit. Edit. Nah, edit itu akan diarahkan ke pelanggan edit. Ya, pertama berarti kita ubah di ininya dulu ya, uh, di indeks blade-nya dulu. Ini tadi arahnya kita pakai slash aja ya. Edit. Nah, kita save. Kita di pelanggan. Oh, dari web di ini dulu. Kita tambahkan di. Oh, sudah ada di routernya ya. Pelanggan edit. Nah, kita di pelanggan kontrol berarti jalankan edit. View sudah. Nah, ini edit. Nah, ini saya spesifikkan pakai ID aja ya di sini ID. Ya. Nah, ini kita cari datanya. Objek pelanggan yang diedit yang mana? Ya, sudah kita pakai fungsi static find di sini ya, cari yang ID ya. Nah, baru kemudian kita apa namanya? Arahkan ke view edit. Nah, return view ya, pelanggan form edit ya, saya bikin nanti form edit. Nah, kita arahkan ke sini. Ya, form edit. Ini ada yang error. Kurangnya kurang. Pelanggan edit. Oh, ini ada ini. Nah, oke, nah, dia akan ke form edit. Nah, form editnya ada yang menggunakan formnya satu ya, tapi kita memudahkan nih saya bikin formnya dua. Kita jadi bikin view form edit. Form edit ini berarti kita buat lagi ya di dalam view pelanggan kita namanya form edit. Nanti kita kopas aja form edit .blade.php. Nah, codingannya dari mana? Dari kopas aja dari form yang sudah dibuat ini dikopas, Ctrl A, Ctrl C ya. Di sini ada form edit. Nah, kita paste di sini. Nah, baru kita sesuaikan di sini nanti pelanggannya store update jadinya ya. Jadi nanti kita bikin fungsi update. Nah, akhirnya kemudian kita kirim datanya di sini value-nya berarti kita munculkan langsung value sama dengan uh, tip 2 kita kurung seperti ini.
dolar pelanggan kode itu ya. Nah, ini kita set di semua variabel text field gitu ya. Nah, di sini. Nah, ini pelanggan nama. Nah, gender berarti ini pakai logic nanti ya. Kita lewatkan dulu. Tempat lahir berarti juga sama. Tempe lahir. Nah, ini juga TGL lahir. Kemudian email juga ya, email. Nah, email. Oke, kita save ya. Kita bikin root update, berarti kita bikin dulu root update biar tidak ada error. Ya, update. Saya sudah siapkan. Nah, sini update. Nah, update ya. Oke, kita save. Berarti di controllernya ada update. Nanti ada fungsi update di sini. Nah, ini update. Belum saya masukkan di sini. Ya, update. Kemudian saya coba di back dulu. Edit ya. Kartu belum ada. Oke, berarti dia kita butuh controller. Di dalam controller ini butuh kartu di sini ya. Karena di sini di form edit ada looping kartu di sini. Ya, di sini kita apa namanya kita tambahkan ya. Kartunya ada di mana ini ya? Ini kartu all ya. Waktu create ya, sama waktu create ini kita kopas aja. Jadi kita bikin objek kartu di saat edit di sini karena diperlukan nanti di view. Nah, ini kita kirim kartu ya. Kartu kita kirim. Nah, AR kartu ya di sini. Kurang apa? Oh, kutipnya tambah ya. If ya. Nah, sudah, kita coba lagi. Dia masih ada error. Nah, nah, sudah bisa ya tadi. Yang kita edit adalah Agung Sedayu. Kita coba yang lain, misalkan yang Skarmira. Skarmira ini harusnya perempuan, perempuannya belum kepilih. Dan juga dia Skarmira, dia kartunya adalah yang non member ya, Suwandaru Geni gitu ya. Dia laki-laki tapi kartunya belum dimunculkan ya pilihannya editnya. Nah, untuk logiknya ini ada di edit tadi ya. Nah, ini kita harus ada logik sedikit untuk menandakan dia laki-laki perempuan kita bikin variabel aja di sini. Nah, nanti dia adanya di dalam sini. Sebenarnya kita butuhkan ceket gitu ya. Nah, di sini kita buka PHP ya misalkan cek JK ini JK apa JKL jika laki-laki ya. Ini kita cek pelanggannya apakah dia sama dengan L. Jika ya, kita akan tambahkan variabelnya jadi ceket, jika tidak kosong. Nah, ini logic pakai ternary ya. Nah, ini yang perempuan juga kita yang perempuan juga ya. Nah, ini yang perempuan juga jika P ceket. Nah, nanti di sini ceketnya di sini di radio button ini nih. Kita kan pakai radio kan. Nah, di sini ceketnya kita cetak aja dia logic JKL. Ya, sini. Oh, yang perempuan di sini. JKP gitu ya. Oke. Save. Nah, ini JK ini nih. eh, ini berarti W ya tadi wanita W ya bukan P W.
Ya, kita coba tes sini. Tadi dia respon dulu gini. Nah, laki-laki sudah ya. Dia kartunya belum ya. Kemudian misalnya sekarang ini Pandan Wangi perempuan. Oh, tadi P ya. Benar P ya. P bukan W. P. Nah, isinya harus benar nih. Nah, perempuan. Nah, demikian juga kartu. Nah, kartu ini berarti kita harus ada selected ya. Di logiknya HTML itu namanya selected gitu ya. Selected di sini kita cek di sini. Ya, sebelum cell ini kita define PHP cell ya. Nah, ya. Jadi kalau kartunya ini adalah kartu IDO ini dalam looping, saya salah. Ini dalam struktur looping di sini ya. Ya, kalau pelanggan kartu ID ya, ingetin kartu ID karena kolom di database-nya ya. Kalau dia sama dengan kartu ID maka kita tambahkan selected. Selected ada di sini. Di sini ya. Kita tambahkan apa tadi? Cell. Nah, ini kurang dolar ya. Sini cell. Nah, cell. Nah, kita coba cek lagi. Ini contohnya Platinum Jaya Prada Basu. Nah, sudah Platinum Jaya ya. Kita coba lagi untuk meyakinkan. Kemudian Dewi Giat misalkan. Gold atau ini non member ya, Andre Haru non member. Nah, ini kita simpan datanya. Ini bukan buat pelanggan baru berarti labelnya, captionnya kita ubah, form ubah data pelanggan. Ya, pelanggan mana yang diubah nih? Berarti kita tampilkan aja ya di sini. Pelanggan yang diubah adalah yang ID-nya ditentukan di sini, gitu ya. Jangan lupa di sini biar kelihatan bahwa ini update, tombolnya kita ganti update aja ya. Update data, gitu ya. Biar kelihatan bahwa ini form update, maka ini tombolnya adalah ya, ubah pelanggan nomor ID 8 ya. Nah, jangan lupa ID-nya ini kita kirim lewat hidden field ya. Kita butuh hidden field juga di sini ya, di button sini kita bikin input type. Nah, hidden name ID edit gitu ya. Nah, value-nya adalah yang tadi pelanggan ID gitu ya. Pelanggan ID kita kirim jadi hidden field. Ya nanti kita tangkap di gimana nangkapnya di dalam pelanggan update. Nah, ini saya back lagi. Cassandra saya edit. Nah, ini udah ngirim hidden field nih. Ngecek hidden field gimana? View page source saja. Nanti di bagian sini pasti ada tuh hidden fieldnya nomor 10. Berarti nomor 10 ID-nya kita akan edit. Nah, dia akan memproses kemana tadi formnya? Formnya mana tadi? Ke form update, pelanggan update. Nah, kita baru follow up di pelanggan update di sini. Fungsi pelanggan update. Ya, di pelanggan update. Di pelanggan kontrol update sini. Nah, ini update. Ya, ada request juga di sini ternyata ya. Nah, kita pakai request aja deh ya. Nah, ini pakai request aja. Nah, mungkin bisa memanfaatkan fitur ini ya, pelanggan ini ya. Nah, berarti kita ID editnya kita tangkap dulu ya. Pelanggan, oh sorry, ya sorry ya, ya apa tadi request ID edit gitu ya, ID edit. Nah, pelanggan yang dimaksud kita cari, ya ini cari dulu nih, select bintang form pelanggan where ID-nya yang ID edit tadi, gitu yang di editable. Nah, baru kita tangkap hasil data yang mau diubah yang mana, ini kopas saja dari yang sini ya. Nah, nanti jalankan save, kita redirect lagi ke pelanggan. Yang sama-sama save juga ya, save gitu ya. Kita redirect lagi pelanggan
Ya, tapi temukan dulu yang diedit yang mana di sini, ya. Kemudian diubah datanya, kita arahkan ke pelanggan. Ya, kita coba lagi. Nah, contohnya kita akan ubah di sini datanya siapa di sini datanya Pandanwangi misalkan. Kita akan ubah dia lahirnya di Jombang misalkan, ya. Kartunya kita ubah jadi silver misalkan. Nah, langsung kita update. Nah, coba Pandanwangi sudah silver ya kartunya. Kita view, dia lahirnya sudah di Jombang lagi, ya di Jombang. Nah, udah bisa update nih. Ya, proses update sudah selesai, tinggal delete. Akan menekan tombol hapus. Nah, untuk menekan tombol hapus ini kita menggunakan URL dulu ya. URL-nya kita define dulu. Nah, di sini URL yang ketiga adalah saya panggil fungsi pelanggan delete ya. Jadi di routernya kita define pelanggan delete, ngirim ID, dia akan ditekan tombol hapus. Nah, di sini berarti di routingnya kita tambahkan delete di sini root delete ya. Nah, di sini biar kelihatan saya enter. Nah, ini dia pelanggan delete ya, nanti di sini menjalankan fungsi di control delete pelanggan controller, nanti dia name-nya adalah pelanggan delete ID. Nah, di dalam pelanggan controller kita bikin fungsi delete di sini. Ya, di sini kita akan panggil cari dulu datanya yang akan di delete. Nah, jangan jalankan fungsi delete. Ini aja sama aja kita delete from pelanggan where ID sekian misalkan satu misalkan. Nah, nanti kita redirect ke pelanggan. Nah, seperti itu untuk mendelete. Nah, kita coba dulu save dulu. Rootnya tadi sudah di save. Ya, kita coba hapus. Tapi kita tambah yang paling bawah nih ya. Data yang nomor 11 kita hapus. Nah, sudah kehapus sudah nomor 11 gitu ya. Nah, harusnya sih ada konfirmasi delete ya. Ya, kita coba tambahkan JavaScript konfirmasi delete biar lebih bagus gitu ya. Jadi kita tambahkan di sini event on click. Nah, dia akan jalankan konfirmasi delete. Nah, di sini sudah saya bikin fungsinya confirm delete. Nah, di sini event ya. Nah, nanti dia akan menjalankan konfirmasi delete. Jika dia tekan ya, nah ini ID-nya sudah munculkan ya nanti. Nah, nanti jika benar ya dia oke, kita akan hapus datanya. Jika tidak, tetap tidak atau dipertahankan. Di sini ada JavaScript confirm delete, gitu ya. Kita coba. Nah, tapi sebelum situ saya coba insert data baru dulu ya. Data baru misalkan X001 namanya misalkan John Doe, hanya di New York. Nah, emailnya do@gmail.com. Nah, goal utama misalkan ya. Nah, sudah ada di paling bawah nih datanya sudah masuk ya John Doe. Nah, kita akan hapus. Nah, dia akan ada konfirmasi delete. Kalau cancel berarti nggak jadi dihapus ya. Kalau dia oke berarti dia dihapus datanya. Ya, kita lihat sini John Doe sudah tidak ada. Ah, gitu ya. Konsep dari Eloquent untuk proses CRUD ya, create, read, update, delete sudah kita lakukan. Ya, di sini nanti ya intinya ada di model. Modelnya sederhana sekali ya. Modelnya ya cukup seperti ini. Dia tidak ada metode save, tidak ada metode update, tidak ada metode delete, tidak ada metode find, tapi semuanya sudah dapat dari Eloquent di sini ya. Sehingga nanti bisa kita lakukan operasi penghapusan dengan delete ya. Jadi objeknya find juga bisa bisa cari ya. Kemudian di sini ada apa tadi save ya. Nah ini bisa digunakan ya dari fitur Eloquent ya, bisa dicoba di sini di manualnya Eloquent lebih detail lagi ya. Jadi sudah bisa combine dengan query builder juga. Ada find,
software, semuanya itu sudah bisa dilakukan di Eloquent. Demikian ya, jadi mudah-mudahan dipahami nih bagaimana coding dengan Laravel, dengan Eloquent untuk proses apa tadi CRUD ya. Ya, jadi dari tabel ini kita bisa melakukan create, read, update, delete. Ya, mudah-mudahan bermanfaat ya untuk pembelajaran kali ini. Codingnya sudah saya share di GitHub saya. Setelah video ini ada linknya, silakan nanti diakses untuk lihat codingannya. Dari saya cukup sekian. Sampai berjumpa di pertemuan atau di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, subscribe, like, and share videonya.